Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan makalah dengan judul Kelimpahan dan Komposisi Plankton di Lokasi Minapadi Air Payau, Desa Sabamparu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Penulis pertama saya sendiri, Aswarudi. Penulis kedua, Kurnia. Dan penulis ketiga, Deborah Ayu Kristiandari, teknisi Litkayasa pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Kabupaten Maros. Pendahuluan. Pindrang merupakan salah satu penghasil padi dan ikan yang tidak dapat dipisahkan hasil buminya, sehingga bisa dikembangkan subsistem usaha tani, padi dan ikan. Sistem Minapadi yang menggabungkan pertanian dan perikanan secara langsung dapat meningkatkan efisiensi lahan karena satu lahan menjadi sarana untuk budidaya dua komoditas pertanian sekaligus. Keberadaan plankton di lahan budidaya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan di perairan tersebut, terutama bagi ikan pemakan plankton. Menurut Noji 2008, fitoplankton adalah tumbuhan yang hidup mengapung atau melayang dalam laut. Ukurannya sangat kecil, berkisar antara 2 sampai 200 mikron atau 1 milimikron sampai sama dengan 0,00 mm, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui kelimpahan dan komposisi plankton di lokasi Minapadi Air Payau, Desa Sabamparu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Lokasi dan waktu sampling yaitu dilakukan di Riset Minapadi di Desa Sabamparu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, sebanyak 4 titik stasiun, yaitu pada bulan Februari sampai April 2020. Inilah 4 titik lokasi yang tertera pada layar. Pun peta lokasi pengambilan sampel seperti pada layar, yaitu di Kabupaten Pindrang. Inilah alat dan bahan yang digunakan, yaitu botol sampel plankton 100 ml, buku data lapangan dan alat tulis kertas, ember 10 liter, mikroskop binokuler CX43, planktonet 80 milimikron, pipet, Sedwecrafter, Aquades, dan Lugol. Teknik pengambilan fitoplankton dilakukan di beberapa titik lokasi. Untuk perwakilan dilakukan setiap lokasi dengan menggunakan planktonet berbentuk kerucuk yang mempunyai diameter mulut 31 cm, panjang 100 cm, ukuran mata jari 0,08 mm atau 80 milimikron. Sebelum pengambilan dilakukan persiapan alat dan bahan. Pengambilan dilakukan dengan cara memasukkan ember ke dalam air, kemudian disaring menggunakan planktonet. Setelah penyaringan, dilakukan pembilasan supaya plankton yang masih menempel di saringan ikut masuk ke dalam wadah botol plankton dan diawetkan menggunakan Lugol agar tidak rusak. Inilah lokasi titik lokasi pengambilan sampel seperti pada gambar di layar. Lanjutan proses pengamatan plankton. Yang pertama, bersihkan sediment refractor dan cover glass dengan menggunakan Aquades. Kocok terlebih dahulu botol sampel yang akan diamati agar homogen. Fitoplankton diambil dari botol dengan menggunakan pipet. Kemudian diletakkan
Set duet refraktor di bawah mikroskop binokular CX43. Kelima, identifikasi fitoplankton menggunakan buku Yamaji 1979. Perhitungan kelimpahan fitoplankton dilakukan menggunakan metode Latkey Drop Microstate Counting APA 2005. Yang pertama, pengamatan fitoplankton dilakukan di laboratorium BRP BAP Maros menggunakan mikroskop binokular CX43 dengan pembesaran 10 kali dan set duet refraktor. Kelebihan penggunaan set duet refraktor ini untuk pengamatan yaitu memudahkan untuk menghitung jenis fitoplankton karena terdapat pada garis-garis sehingga mudah untuk mengidentifikasi. Inilah gambar set duet refraktor. Hasil pengamatan terdiri dari dua jenis fitoplankton dan zooplankton terdiri dari 7 jenis, yaitu inilah gambar di layar jenis-jenis fitoplankton mewakili plankton yang saya temukan. Hasil dan pembahasan menunjukkan di grafik pada bulan Februari itu plankton paling banyak ditemukan karena dapat berfotosintesis dan berkembang biak dengan bantuan sinar matahari. Faktor penentu kesuburan perairan bagi organisme plankton terutama adalah kualitas air dan pengelolaan pupuk yang digunakan. Menurut Murtijo 2000, untuk menumbuhkan pakan alami tergantung proses pengolahan. Hasil dan pembahasan. Inilah grafik komposisi fitoplankton dan zooplankton yang ditemukan. Komposisi yang dominan ditemukan adalah Oscillatoria sebanyak 78% dan zooplankton didominasi oleh Brachionus sebanyak 19,1%. Kesimpulan pertama, pengamatan fitoplankton menggunakan set duet refraktor dan mikroskop binokular lebih akurat karena mempermudah identifikasi. Kedua, kelimpahan yang paling banyak ditemukan fitoplankton adalah pada bulan Februari dan paling sedikit pada bulan April. Ketiga, komposisi dominan ditemukan fitoplankton adalah Oscillatoria dan Brachionus. Inilah yang tertera di layar, ada mewakili plankton yang saya temukan yaitu Brachionus. Inilah gambar Brachionus yang ditemukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.